Oke, hari ini saya sedang bersama salah satu teman saya, lebih tepatnya dia di kelas. Sekarang dia kelas 11, berarti kelas 2 SMA ya. Nah, kesempatan kali ini saya ingin bukan wawancara kayak lebih menanyakan gitu, gimana sih gitu pengalaman masa-masa SMA, lebih khususnya tentang masalah percintaan dong. Kayak semisal kita punya doi nih, kebanyakan rata-rata anak SMA itu punya doi dari mulai kelas 11 kebanyakannya. Dan katanya percintaan masa SMA itu masa-masa yang indah katanya gitu. Tapi kali ini teman saya ini dia jomblo tuh dari kelas 10 sampai sekarang dia kelas 11. Dia belum punya pacar gitu. Kali aja siapa tahu kawan-kawan juga ada yang berminat bersama dia gitu. Ya, jadi kita sekarang ngobrol percintaannya dari pandangan orang-orang yang jomblo gitu. Gimana sih ngelihat teman-temannya punya pacar atau kayak gimana dan lain-lain sebagainya. Kita langsung aja tanya sama orangnya. Bersama Mbak siapa? Putri. Oke, Mbak Putri kelas 11 nih ya. Ya. Oke Mbak Putri, kita mulai pertanyaan pertama ya Mbak Putri. Menurut Mbak Putri gitu, pandangannya dari seorang yang maaf nih Mbak, Oke. Mbak jomblo gitu. Iya. Mbak dalam hati tuh kayak ada rasa iri nggak melihat teman-temannya gitu punya pacar. Terus kayak misalkan pernah ngelihat temennya uwu-uwuan gitu di kelas atau di mana gitu Mbak? Ya tentu saja kalau dibilang iri, iyalah, ada manusiawi normal saya. Saya normal. Ya, oke. Tapi di sisi lain saya pengen punya pacar tapi nggak pengen pacaran gitu loh. Gimana tuh Mbak? Jadi pengen ada yang merhatiin, pengen ada yang pengertian gitu. Oke. Itu Itulah. Sifat cewek ya, hadirin. Yalah. Terus kenapa pengen punya pacar tapi nggak mau pacaran? Dikarenakan sekarang itu banyak cowok-cowok yang buaya lah ya. Buaya. Udah ketelah gitu zaman sekarang, buaya banyak di mana-mana. Oke, tapi katanya nih Mbak, buaya tuh setia sama yang satu gitu, meskipun mereka punya banyak asrama cewek gitu di HP-nya tuh, tapi katanya dia fokus sama satu. Gimana tuh Mbak? Kalau ada bukti, oke lah, saya percaya argumen itu. Tapi kalau tidak ada bukti, ya bagaimana saya bisa percaya? Oke, bukti ya. Halo para cowok-cowok semua. Intinya sih kalau buat cowok-cowok harus ada bukti, pembuktian dan perjuangan lah. Asik, dengerin tuh pada cowok-cowok. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Gimana nih Mbak? Pandangan orang tua Mbak gitu kan, kayak misalkan orang tua zaman sekarang nih kayak nuntut anaknya, lo harus punya pacar gitu. Pacar lo siapa? Orang mana gitu, kayak gitu. Apa orang tua Mbak menuntut itu gitu? Kalau untuk menuntut sih enggak, lebih ke enggak. Cuma kalau saya punya pacar ya gak apa-apa gitu. Oke, apa misalkan orang tua pernah nanya, emang gak mau pacaran gitu? Kalau nanya emang gak mau pacaran sih enggak sih, cuma nanyanya punya pacar enggak gitu, lebih ke itu sih. Terus kayak gimana ya orang tua saya tuh kekinian gitu, apalagi mama gitu ya. Iya. Masih lumayan lah, soalnya kan saya anak pertama gitu. Oke, anak pertama deh.
Yo pemirsa, sambil siapa tahu yang mau sama Mbak Putri gitu. Boleh lah, boleh. Kita kenalan di Instagram aja. Apa tuh Mbak Instagramnya? Gak dikasih tahu ya Mbak? Oke, nggak apa-apa. Mau dilanjut pertanyaannya atau cukup aja? Bolehlah dilanjut beberapa lagi. Oke. Oke nih Mbak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Mbak Putri. Pertanyaannya, memilih banyak teman tapi nggak punya pacar, sama punya pacar tapi nggak punya temen nih, gimana nih Mbak Putri? Gak punya teman sama sekali nih. Sama sekali. Oh, jadi saya dijauhin karena saya punya pacar Iya. gitu. Oke. Karena terkadang gini, banyak orang yang bilang gini, misalkan kita punya temen nih 5 orang, kita sering bareng-bareng kemana-mana, terus tiba-tiba kita punya pacar, sekarang dia udah punya pacar, beda ya, dia ngejauh ya, kayak gitu kan. Nah sekarang pilihan Mbak Putri apa nih? Kalau pilihan saya sih lebih ke, kalau sekarang nih ya, lebih ke teman. Soalnya kan saya lagi jomblo gitu ya guys. Lebih ke teman. Tapi kan teman itu mencakup banyak orang nih. Punya, kita itu haruslah ya, harus punya teman yang emang deket gitu sama kita, yang bisa diajak kompromi, terus yang bisa diajak curhat, nggak ngebocorin ke yang lain, intinya mah itu. Jadi ada yang lebih deket ya? Iya. Tuh, berarti lebih memilih pertemanan ya Mbak? Untuk saat ini. Kan ini dari pandangan orang yang jomblo. Oke, teman-teman. Mungkin cukup di sini dulu obrolan kita hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol sama aku, boleh mau lewat DM, lewat komen YouTube juga nggak apa-apa. Dan untuk Mbak Putri, terima kasih sudah mau datang dan sudah mau memberikan pengalamannya gitu. Ya. Terima kasih ya Mbak Putri. Mohon maaf, ini tuh seadanya gitu. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih kepada Teteh Kajon yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber gitu ya. Narasumber dari perjombloan gitu. Asik. Oke, kawan-kawan, kita cukupkan sekian. See you di podcast berikutnya. Bye bye.